Flash. Oh, belum bisa. Flash. Oh, belum bisa. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Semanggi Surabaya dari halte Pangsut menuju ke SPBU Lidah Wetan. Kemudian kita jalan kaki ke Wismi Lidah Kulon. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Pada awal video tadi aku tunjukkan kepada kalian bahwa untuk sementara ini pembayaran Trans Semanggi Surabaya itu masih belum optimal dalam hal pembayaran KUE atau e-money. Jadi aku tadi itu mencoba untuk membayar dengan BCA Flash, ternyata masih belum bisa. Kata sopirnya itu masih belum disetting ya. Jadi kemarin itu sebelumnya naik bus ini aku sempat beberapa kali naik bus Trans Semanggi itu bisa. Jadi aku pikir itu tadi dengan membayar dengan BCA Flash itu bisa, ternyata masih belum bisa. Artinya tidak semua bus itu support pembayaran menggunakan BCA Flash. Yang aman itu adalah dengan kris. Jadi kalau kalian mau naik Trans Semanggi itu pastikan kalian punya saldo kris, entah itu di dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, kemudian ShopeePay, atau di mobile banking ya, itu lebih aman. Kalau masih mau menggunakan KUE atau e-money, siapkan e-money mandiri. Jadi yang di Indomaret itu ya, itu bisa digunakan. Jadi tidak semuanya itu bisa support BCA Flash atau KUE yang lain. Nah, ini rencananya aku mau makan mie di Wismi Lidah Kulon. Jadi kalau mau ke sana itu kita harus naik Trans Semanggi ke pemberhentian akhir yaitu SPBU Lidah Wetan. Dari sana sebenarnya kita bisa oper angkot warna hijau ya, itu yang jurusan saya lupa jurusan mana, pokoknya ke arah barat itu ya, dari arah Wiyung ke arah barat itu bisa naik itu. Tapi kalau masih kuat bisa jalan kaki. Nah, itu adalah salah satu cara untuk naik transportasi umum menuju ke Wismi Lidah Kulon. Ketika aku komplain ke Instagram atau bukan komplain ya, bertanya kepada Instagramnya Trans Semanggi, ternyata memang tidak semua armada bus itu support terhadap pembayaran KUE. Jadi ada beberapa bus itu yang memang sudah bisa ketika kita membayar dengan e-money. Dari 4 e-money mandiri, BNI, Brizi, BRI, dan BCA itu ada yang bisa semuanya. Tapi kebanyakan masih juga belum bisa. Jadi lebih amannya kata dari Trans Semangginya itu kita siapkan kris ya, karena semuanya sudah support kris. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut jika semua bus di dalam Trans Semanggi itu bisa support pembayaran dengan KUE. Tapi alangkah lebih baik disegerakan ya, karena sayang sekali kalau ada beberapa penumpang yang sudah siap dengan KUE seperti BCA Flash itu tidak bisa digunakan. Padahal BCA Flash itu juga salah satu merupakan KUE yang banyak digunakan masyarakat sebagai nasabah BCA ya. Nah, dari sini terbukti bahwa pembayaran di Trans Semanggi itu belum optimal. Untuk jumlah penumpang sendiri ternyata kini sudah mulai banyak ya. Jadi awal-awal dulu pertama kali
berbayar itu sangat sepi, tapi sekarang sudah mulai banyak. Meskipun sudah mulai harus berbayar, tetapi dari para penumpang yang memang butuh Trans Semanggi itu masih setia, jadi mereka masih mau membayar dengan kris dan kemudian naik Trans Semanggi ini. Terus untuk ada satu lagi informasi yang ingin saya sampaikan. Kemarin itu aku membaca di sebuah berita di harian Disway lagi ya. Di situ kan update ya kalau mengenai masalah Surabaya. Jadi katanya itu ada bus listrik sebanyak sekitar 20-an buah atau sekitar sampai 30 buah yang akan didatangkan ke Surabaya. Bus ini itu adalah bekas dari bus listrik yang digunakan pada KTT G20 di Bali kemarin. Nah, dari informasi itu ada kabar gembira bahwa nantinya bus listrik akan beroperasi di 2 rute Trans Semanggi yang sudah dijadwalkan. Yang pertama itu adalah rute dari Bungurasi kemudian ke Mer ya sampai ke Kenjeran. Jadi melewati kalau nggak salah Jemur Sari. Terus yang kedua itu adalah rute dari Tunjungan menuju ke Benowo. Ini aku masih belum paham arahnya kemana saja. Pokoknya ada 5 rute kan belum bisa dioperasikan oleh Trans Semanggi dari 6 rute yang direncanakan. Nah, 2 rute nanti akan dioperasikan setelah adanya bus listrik tersebut. Tapi belum bisa tahu ya kapan pastinya karena dari informasi tersebut rencananya itu adalah pada awal tahun 2023. Nah, namun kalau kita melihat ke belakang ketika Trans Semanggi ini dioperasikan, dulu kan awalnya kan Desember 2021 ya maunya. Tetapi ternyata diundur sampai Februari ya baru resmi beroperasi. Jadi mungkin menurut saya akan molor lagi, nggak tahu kapan. Yang jelas siap-siap saja yang di Surabaya kalian bisa menikmati bus listrik dengan dek rendah yang dulu digunakan untuk KTT G20 di Bali kemarin. Semoga saja segera direalisasikan karena memang rute tersebut memang dibutuhkan ya, terutama yang ke arah Benowo kemudian ke arah Kenjeran dari Bungurasi. Karena kalau menggunakan Surabaya Bus dan Trans Semanggi saat ini dengan rute sekarang itu tidak efektif karena harus berpindah bus 2 kali. Aku pernah membuat video yang kemarin itu yang dulu itu sampai memakan waktu 90 menit karena harus berpindah bus, menunggu bus lagi yang lama, terutama bus Surabaya Bus yang dari Mer itu ya. Kalau misalkan nanti ada bus listrik yang beroperasi dari Bungurasi ke Mer, mungkin akan lebih pendek lagi ya jaraknya, tapi ya nggak tahu lagi bagaimana nanti ke depannya. Ada satu catatan lagi yaitu mengenai aplikasi Teman Bus. Sejak berbayar ini ternyata masih belum diperbaiki lagi. Jadi para calon penumpang yang akan naik Teman Bus masih kesulitan untuk melihat posisi atau letak bus tersebut. Nah, akibatnya ketika membuka posisi bus itu biasanya HP akan ngehang ya, atau aplikasinya itu crash atau pokoknya nggak bisa ya, jadi keluar sendiri biasanya gitu seperti itu. Nah, meskipun begitu sebenarnya kita masih butuh aplikasi tersebut karena saya lihat itu petanya di-upgrade terus, yang ada kota baru yang dimodifikasi rutenya itu di-upgrade terus. Nah, sayangnya untuk posisi busnya itu masih belum berfungsi dengan baik. Semoga saja bisa diperbaiki karena kan sudah berbayar ya. Kalau misalkan sudah baik, kita bisa memperkirakan di manakah letak busnya itu dari tempat kita. Jadi kita bisa menunggu di tempat lain, semisal haltenya itu tidak support untuk menunggu bus, misalkan di bawah terik matahari atau halte yang tidak ada atapnya, tidak ada tempat duduknya. Itu kita bisa menunggu dulu di tempat lain, misal di warung atau di mana. Nah, ketika ada busnya sudah mulai datang, kita bisa menuju halte tersebut. Kalau sekarang kan masih sulit ya, jadi kadang itu pergerakannya itu nggak jelas gitu loh. Jadi kadang-kadang itu
tiba-tiba kok ada busnya tiba, padahal di aplikasi masih cukup jauh. Atau misalkan busnya dekat tapi ternyata sudah lewat. Nah, itu makanya semoga saja diperbaiki lagi. Nah, ini saya skip perjalanannya, kita sudah sampai di sekitar PTC. Kemarin itu banyak komplain mengenai halte di PTC, tapi sampai sekarang itu masih belum diperbaiki. Jadi entah kapan ya diperbaikinya, padahal banyak halte lain yang sudah dibangun kembali. Dari PTC ini kita akan lanjut seperti biasa ke Unesa, akan melewati Danau Unesa. Kita bisa turun di seberang danaunya kalau kita mau turun dari arah sini ya, dari arah timur. Kalau dari arah barat kita turunnya di halte Unesanya yang dekat dengan gerbang kampusnya itu. Sebenarnya di sekitar Lidah Wetan ini banyak tempat-tempat bagus untuk didatangi. Selain Danau Unesa, itu ada beberapa tempat kuliner. Ada Graha Family, itu banyak tempat kuliner. Kemudian nanti juga ada beberapa tempat lain. Jadi kalau kalian itu ke Surabaya, kalau sudah stuck di daerah Surabaya Pusat, itu lebih baik nyoba naik Trans Semanggi ke arah barat. Kalian bisa turun di halte Unesa, membawa makanan dari rumah atau dari tempat lain, melihat pemandangan di sini. Di sini juga banyak pedagang ya, ada pedagang pecel semanggi, ada pedagang cilok, tahu dan sebagainya. Kita sudah sampai di Babatan. Ini biasanya aku kalau naik Trans Semanggi atau Surabaya itu sudah di sini, karena tempat tinggalku di Surabaya kan dekat sini. Di sini itu haltenya masih belum bagus ya, jadi hanya berupa palang bus stop saja dan cukup susah kalau mau nyegat ya, karena biasanya terhalang oleh mobil parkir seperti itu. Di sini itu merupakan tempat transit antara Trans Semanggi ini dengan Surabaya Bus yang ke arah Terminal Sawilangun dan Joyoboyo. Karena mau ke daerah Lidah Wetan ya, ke arah Lidah Kulon maksudnya, ke arah tadi Wismi itu, maka aku nggak turun. Ini aku melanjutkan perjalanan, maaf ya,
ke arah Villa Bukit Mas maksud saya. Nah, di sini nanti itu ada beberapa pemberhentian seperti di SMP Negeri 28 Surabaya. Oh iya, saya baru sadar bahwa saya belum pernah membuat video yang ke arah SPBU Lidah Wetan ya. Karena memang saya jarang sekali ke sana. Makanya ini pengalaman pertama naik Trans Semanggi ke arah SPBU tersebut. Tapi kalau lewat ke sana tuh sering, tapi naik motor dan naik mobil. Di perempatan ini juga cukup macet ya, karena menghubungkan beberapa simpul-simpul daerah seperti di antara Babatan, kemudian ke Lidah Wetan ya, ke PTC. Jadi lampu merahnya itu cukup panjang. Busnya itu sering terjebak macet di sini. Makanya kalau ada pertanyaan mengapa kok Trans Semanggi itu lama, ya karena sering terjebak macet. Selain di sini di daerah barat itu biasanya macetnya di daerah Kertajaya di timur sana ya. Itu biasanya sering macet, itu malah panjang sekali kalau di sana. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di SPBU Lidah Wetan yang merupakan tempat pemberhentian terakhir atau terminal akhir dari Trans Semanggi Surabaya di bagian barat. Ini kita sudah sampai di halte pemberhentian terakhir yaitu SPBU Lidah Wetan. Tampak beberapa armada bus Trans Semanggi itu parkir di sini. Jadi ketika ada bus yang datang,
itu biasanya ada bus lain yang berangkat kembali menuju ke arah timur. Nah, kalau di sini kan bukan terminal ya, ini hanya SPBU, jadi tempatnya terbatas. Maksimal ini kalau nggak salah sekitar 3 bus saja yang bisa tertampung di sini. Oke, ini aku keluar dari bus, turun dari bus untuk kemudian berjalan kaki menuju ke arah barat di Jalan Raya Menganti ini ya. Dari sini nanti jaraknya itu kalau di Google Map ke arah Wismi itu sekitar 300 meter. Ya lumayan juga, lumayan jauh kalau saat siang hari seperti ini. Kebetulan ini jam menunjukkan makan siang sekitar pukul 11 siang. Jadi aku mempercepat langkah agar tidak kepanasan. Di sini itu dibilang ramai ya juga cukup ramai. Tetapi kebanyakan itu kendaraan-kendaraan cukup besar ya, seperti truk-truk itu ya. Jadi yang melintas di sini itu kendaraan-kendaraan besar. Kalau jalan kakinya itu kalau kita mau sebenarnya kita bisa saja naik ojek online ya, tapi ya sayang ya karena nggak sampai 1 kilo. Dan tadi saya bilang tadi itu ada angkot berwarna hijau yaitu ke arah barat. Nah tapi kalau naik angkot itu kita harus sabar nunggunya ya, cukup lama juga. Kalau saya sih nggak serantan ya, kata orang Surabaya nggak serantan itu artinya nggak sabar. Daripada naik angkot nunggu lama atau naik ojek online yang lama juga dan bayarnya mahal, lebih baik jalan kaki saja pelan-pelan sambil melihat kondisi di sekitar sini. Kapan-kapan mungkin kalau ada waktu ya dan saya nggak males mau nyoba naik angkot yang warna hijau itu, nanti sampai mana ya ujungnya, dan juga mungkin nanti sampai ke perbatasan dengan Gresik. Jadi ini tuh sudah bagian akhir dari Surabaya kalau nggak salah, ujungnya Surabaya di bagian barat yang berbatasan langsung dengan Gresik. Nah itu sudah tampak bangunan Wisminya ya. Aku masih ingat di TikTok itu yang viral itu seperti itu bangunannya. Jadi kita sudah hampir sampai. Untuk video Wisminya akan aku upload pada video selanjutnya ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, ini sudah sampai. Ini adalah parkiran Wisminya, cukup luas juga, cukup luas juga. Sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.